Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda, ada informasi beliau rapim hari ini, Ibu Sekretaris, seluruh Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf bila saya tidak menghormati satu persatu. Saya khawatir waktu saya nanti banyak tersita dengan penghormatan ya. Jadi kalau sudah banyak penghormatan, nanti ceramah saya singkat. Saya tidak mau ceramah singkat, nanti buru-buru ceramahnya. Kalau sudah buru-buru, hilang konsentrasi, hilang kontrol, kadang-kadang aib sendiri terbuka sama orang, saya tak sadar. Nah, kaji menyudah bagah-bagah, bacut-bacut, bagah-bagah, susun bahasa pelan-pelan, sistematis, persuasif, agar yang mendengarkan faham. Makanya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, beliau baca doa. Fir'aun itu penguasa, pejabat. Beliau berhadapan dengan Fir'aun, beliau baca doa. Apa doanya? Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta sama Allah agar dilapangkan dada, dimudahkan urusan, faham apa yang Musa sampaikan. Maka Bapak kalau diundang sama gubernur, tolong baca doa itu. Diundang sama pejabat, baca doa itu. Tapi jangan diniat mereka Fir'aun. Jangan niat ya. Supaya faham apa yang kita sampaikan. Cuma makanya ngomong pelan-pelan. Kalau sudah cepat-cepat ngomong, kadang-kadang aib terbuka, kita tak sadar. Sebagai contoh, seorang suami mau berangkat kerja, dia katakan sama istrinya, Mama, Papa berangkat dulu ya. Mama, Papa karena orang kaya, menyorongin Abu, kamu Mama, Papa berangkat dulu. Apa kata istrinya? Papa sebaiknya sebelum berangkat makan dululah. Gak usah ma, di kantor ada. Apa kata istrinya lagi? Kalaupun gak makan pa, minum secangkir teh pun juga boleh. Gak usah, di kantor ada. Papa sebaiknya sebelum berangkat kantor, kecuplah kening mama dulu. Apa kata istri suaminya? Gak usah. Ya. Dua jadi terbukalah aib, nggak usah di kantor banyak kayak gitu Pak. Makanya saya hati-hati bicara, jangan sampai terbuka aib begitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersyukurlah kita kepada Allah sampai hari ini puasa berapa kita? 16. Ini sudah menurun Pak. 1 sampai 15 mendaki, 15 itu puncak, 15 16 puncak, 1 sampai 14 mendaki. 16 menurun, biasanya menurun kalau tanpa jaga minyak rem, bahan hana membungong, nyan jatuh dalam jurang. Kalau sudah menurun itu sudah banyak sekali godaan. Jadi jalannya menurun, meluncur, jaga rem. Bisa-bisa belok ke Pasar Aceh, alasan beli baju baru. Bisa-bisa belok ke tempat bahan kui, alasan hana teman tarawih ya Abdul Alak kui. Nah, itu semuanya adalah menurun tantangannya. Jadi mudah-mudahan Allah sayang sama kita. Kiranya Allah bisa menyelamatkan kita Ramadan sampai akhir, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kita nikmati satu malam yang sangat spesial, malam lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan, malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan insyaallah. Dan jangan sekali-kali beranggapan bahwa bentuk kasih sayang Allah itu ketika Allah memberikan kita fasilitas dan kemudahan.
Saya ulang kalimatnya, jangan sekali-kali semata-mata beranggapan bahwa bentuk kasih sayang Allah itu ketika Allah memberikan kita fasilitas dan kemudahan. Sehingga tiap pegah bak gop, long nah pe yang kulake gebi. Kulake rumah-rumah gebi, kulake motor-motor gebi, kulake Honda gebi, kui anggota dewan langsung terpilih. Beda ngengkah kah masa pegetan. Lega kai anggota dewan man lega hana lewat meri Allah hana sayang kekah. Nyo kelung ke sayang pe yang kulake gebi, kakalan tu rumah kuna motor na lempu na. Jadi seolah-olah bentuk kasih sayang Allah itu ketika Allah menyediakan fasilitas dan kemudahan. Sehingga mulailah muncul sifat angkuh, sombong, memandang orang miskin itu tak ada kasih sayang Allah, cuma dia yang disayang oleh Allah. Sombong nih ya Pak. Maka berapa banyak orang-orang yang kaya sombong, punya jabatan sombong, punya apa lagi ilmu sombong, itulah tipe-tipe penyebab-penyebabnya sombong. Dan satu dosa pertama yang dibuat oleh manusia adalah, bukan manusia, dosa pertama yang dibuat oleh makhluk Allah adalah sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kan itu dosa pertama. Dan ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, semua mereka sujud. Yang tidak mau sujud iblis, aba wastakbara, segan dan sombong. Enggan dia sujud, enggan dia memenuhi perintah Allah, sombong. Maka dosa pertama yang dibuat manusia sombong. Kan belum ada dosa sebelum-sebelumnya, nggak ada sama sekali. Sombonglah dosa pertama. Maka kesombongan ini, sehebat apapun kemuliaan nilai kita ini, bisa Allah campakkan kepada jurang yang paling hina. Dari syurga bisa dikeluarkan ke neraka gara-gara sombong. Ada orang sombong gara-gara harta. Di Mesir ada saya sampaikan ini. Ada orang sombong gara-gara harta. Karena hartanya banyak, malah bersedekah pun sulit. Karena kalau bersedekah nanti takut hartanya kurang, jatuh derajatnya. Ijak remaja masjid rumah ketok pintu. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Ada apa Dek? Kami remaja masjid Ibu. Ada apa? Kami datang kemari meminta sedekah sedikit untuk ada acara maulid di masjid. Kapan? 5.000 sedekah pepek mengbelah halaman kau berah. Alah apa dah yang dong kau ngejuk-ujukan? Untuk apa Dek? Ada acara maulid. Di mana? Di masjid. Kapan? Hari Kamis tanggal 5 Januari 2019. Oh begitu ya. Acara apa aja? Makan zuhurnya, makan siang setelah sholat zuhur, ceramahnya malam. Siapa ceramahnya? Ustaz Umar Ismail. Orang mana dia? Orang Pidijaya. Di mana Pidijayanya? Narjana juk sedekah apa hana leo? Pahala ke berapa? Sedekah di bibit. Di mana Pidijaya? Di Merdu. Oh gitu ya, iya. Nanti ada bagi snack. Yang kalau juk sedekahan, nah bagi snack. Nah bagi snack, pem kena aja kuih kotak, apa aja isinya? Ada ke anak satu, coba ada ke anak dia. Bolu satu, roti satu, aqua gelas satu. Gejumlah tu 5.000. Ngejuk peng jelai babah lah. Ini sedekahnya. Pakai air liur. Kenapa? Baik sampai ruh 2 un gitu. Baru kasih sedekah. Ya. Nanti jangan lupa ya, aku bawa anak 5. Goknya ngejuk sedekah 5.000 ubi tip sabah kotak, kita mahana 5 bawah kotak waplah 5.000, sedekah 5.000 tekor panitia waplah 5.000 Pak. Ini orang kaya yang kikir, takut hartanya hilang, sombong. Dan orang yang kaya sombong sudah Allah buktikan dalam sejarah, Allah tenggelamkan Qarun dalam perut bumi. Karena pamer hartanya, kuncinya dari emas, pelananya dari emas, baju kebesaran dari emas, semuanya serba emas. Lalu dia memamerkan di tengah masyarakat, tak ada urusan Allah harta yang dia dapatkan. Tak lama kemudian Allah tenggelamkan dalam perut bumi. Ada yang orang sombong gara-gara jabatannya, merasa diri punya jabatan otoriter. Masa belum tak ada jabatan ngomongnya rendah, tawadhu. Begitu punya jabatan sudah mulai nampak karakter aslinya. Kamu mulai tunjuk-tunjuk go perintah-perintah go tanpa perasaan. Nanti tunggu pemimpin semacam ini preh pensiun, Pak. Ya, ibu habis ya. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin rumah tangga begitu juga, Pak. Lagi-lagi sehat, punya gaji, otoriter di rumah tangga. Istri enggak kita anggap.
Kita ancam isteri kah menyohanake mati kah. Inang yang ancam lo. Kalau seperti itu Pak, tunggulah masa kita stroke. Karakter perempuan Pak nyurah hati abek berkata Pak no. Karakter perempuan mudah memaafkan, susah melupakan. Itu karakter perempuan. Dia memaafkan mudah, tapi melupakan yang sulit. Begitu ada kesalahan kita minta maaf, sayang abang minta maaf. Udah bang gak apa-apa, jangan ulang lagi ya. Ingat nih dia anjanya. Baik ulang linyo kau pemaaf. Tapi dia tak bisa melupakan. Hari ini kita sakiti dia, kita pukul dia, kita zalimi dia. Tunggu masa kita lemah. Waktu tengok stroke, inan ke mulai bangkit dia. Bibir kita sudah mereng, tangan sudah bengkok, duduk di kursi roda, berdiri sudah bergetar. Disitulah dia mulai tantang. Waktu tehak nepoh ke ono ci beda. Beda, ron hebat ci beda. Mulailah kita ngomong. Mulai kita, ayo ci berjelah bacut. Nah, disitulah dia. Ternyata mudah memaafkan, sulit melupakan. Jangan otoriter. Ketika kita menjabat, punyalah perasaan sedikit. Ya selama tidak melanggar aturan dan undang-undang. Yang ketiga, ada yang sombong gara-gara ilmunya, merasa diri paling alim, merasa diri paling benar. Ucapan dialah yang paling betul, yang lain salah semua. Ilmu bukan untuk diperdebatkan, ilmu untuk diamalkan. Ilmu bukan untuk disembunyikan, tapi ilmu untuk diajarkan. Ilmu yang diajarkan akan bertambah, yang disembunyikan akan hilang sirna dimakan waktu. Ada lagi yang sombong gara-gara ibadahnya. Hati-hati kepada kita yang ibadahnya luar biasa. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah kesombongan, meskipun dia ahli ibadah. Kita merasa diri paling ta'an sehingga memandang orang yang tak salat isi neraka. Syurga neraka bukan karena ibadah. Ada ulama sufi beribadah 500 tahun. Satu riwayat mengatakan nanti di hari akhirat dipanggil, disidangkan di mahkamah Allah. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu masuk syurga? Dengan lantang dia jawab, ya wajarlah ya Allah saya masuk syurga. Ibadah saja 500 tahun. Gak mungkin, logika gak mungkin gak masuk. Pasti masuk. Orang ibadah saya aja 500 tahun ya Allah. Ya wajarlah. Angkuh kali jawabannya. Langsung malaikat buka pintu neraka, campakkan dia ke neraka ini. Tak sudi saya dengar jawabannya. Tapi Allah dia benar jawabannya. Dia betul-betul ibadah 500 tahun. Saya tidak mau jawaban angkuh seperti ini. Ya Allah tolong ulang kembali. Mungkin dia khilaf dalam menjawab. Ditanya lagi, betulkah kamu karena ibadah dapat syurga? Mohon ampun ya Allah, saya masuk syurga bukan karena ibadah, tapi karena rahmat-Mu ya Allah. Berarti syurga neraka bukan karena ibadah, tapi karena kasih sayang Allah. Nah cuma kita jangan menunggu kasih sayang. Kah beka tolong syurga nerakanya lu kupreh kasih sayang Allah. Sampai banyak kupreh sampai druk. Mana druk tetap kupreh. Dia berusaha karena Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Ya kita berusahalah untuk tampil yang terbaik di hadapan Allah. Terima enggak terima urusan Allah Taala. Jadi jangan merasa kita paling kuat ibadah lalu kita akan isi syurga. Itu bisa menuju kepada kesombongan. Nanti di neraka malah ketemu orang yang ahli ibadah di dunia, Pak. Di dunia dia ahli ibadah, ahli masjid, belum azan dah standby. Tahajud malam tak pernah tinggal, umrah tiap tahun, Mekah Madinah jadi kampung halaman. Sedekah juga, baca Quran khatam tiap bulan. Malah pamer lagi sama orang, alhamdulillah saya semalam solat tahajud 2 rakaat. Jawab yang dengar, Allah kamu solat tahajud 2 rakaat, saya tiap malam solat tahajud, enggak pernah ngomong. Padahal ngomong enggak tuh. Hebat dia tahajudnya. Tapi nanti jumpa di neraka. Heran kita kan, ahli ibadah kok bisa masuk neraka? Jangan-jangan malaikat salah kasih masuk nih. Akhirnya enggak tahan kita tanya, Pak, Bapak kan ahli ibadah di dunia, kok bisa masuk neraka? Kayak mana ceritanya? Jawab ini orang, jangan banyak ngomong, kau panas nih tahu. Iya, tapi kok bisa masuk neraka, Pak? Kayak mana ceritanya? Betul, saya di dunia ahli ibadah, tapi saya sombong setelah ibadah. Kesombongan inilah yang mengantarkan saya ke neraka. Sebaliknya nanti di syurga ada ahli zina, pelacur, WTS, wanita jalan, kupu-kupu malam. Nanti jumpa di syurga. Heran juga kita tanya, Mbak, tante,
Tante kan dulu tukang maksiat, tukang zina, kok bisa masuk syurga? Kayak mana ceritanya? Udahlah, jangan ribut, diam aja. Kenapa? Iya tante kan tukang zina, kok bisa masuk syurga? Diam aja, ini rahasia saya. Kamu kan langganan juga sama saya dulu. Rupanya ini juga kena langganan Pak gitu. Kok bisa masuk syurga tante? Kayak mana ceritanya? Jawab orang ini, saya berzina bukan maunya saya. Saya melakukan perbuatan dosa besar bukan maunya saya. Di dunia saya sudah menikah dengan seorang laki-laki. Allah karuniai seorang anak. Di tengah kebahagiaan rumah tangga kami, tiba-tiba Allah berkehendak lain. Allah cabut nyawa suami saya, sehingga hidup saya sudah mulai menderita, miskin, galau. Hidup bersama seorang anak. Di tengah kegalauan kehidupan saya, tiba-tiba datang seorang laki-laki dalam bentuk yang lugu dan jujur. Dia menawarkan pekerjaan kepada saya dengan gaji yang besar. Saya tidak tahu, saya anggap dia jujur. Rupanya saya dibohongi, saya ditipu. Katanya kerja di rumah makan dengan gaji yang besar. Rupanya saya dibohongi, bukan kerja di rumah makan, malah di rumah itu saya. Ya. Akhirnya pada suatu hari pulang kerja, melewati sebuah kantor, terdengar ada suara ceramah. Saya dekati musola itu, saya ngintip di balik jeruji jendela. Ternyata yang ceramah pakai baju ungu. Long Matuji. Begitu. Ya, namanya Ustaz Umar Ismail ya. Beliau membacakan sepotong hadis. Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama. Jikalau sekiranya berbuat dosa, dosa begitu banyak kita susun sampai tembus ke langit. Thumma tubtum, kemudian bertaubat, lataballahu alaikum, Allah terima taubat kalian. Setelah saya dengarkan hadis itu, saya pulang ke rumah mandi taubat, berwudu, pakai mukena, bentangkan sajadah, takbiratul ihram, berniat taubatan nasuha dan menyesali dosa yang pernah dilakukan tak akan mengulang lagi. Inilah taubat nasuha saya yang Allah terima, yang mengantarkan saya masuk syurga. Dosa besar taubat masuk syurga, ahli ibadah sombong masuk neraka. Hati-hati, saya ulang sekali lagi, termasuk saya. Yang kelima, yang menyebabkan kita sombong adalah karena ganteng dan cantik. Banyak orang merasa diri cantik, tak bergaul dengan orang yang tak cantik. Banyak orang yang merasa ganteng putih, tak mau bergaul dengan orang yang jelek. Sombong. Kalau seandainya Nabi Yusuf sombong atas kegantengannya, jutaan wanita bisa beliau taklukkan. Tapi Nabi Yusuf enggak sombong, gantengnya luar biasa, sampai-sampai perempuan mengupas mangga malah tangannya yang terkupas, begitu cantik. Seandainya beliau sombong, jutaan wanita bisa beliau taklukkan. Itu Nabi Yusuf. Bagaimana dengan Yusuf Bapeda? Nah Yusuf kenapa? Alhamdulillah amanah. Nyona Yusuf kamu tiba kayak orang yang nah, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, inilah barangkali sering kita beranggapan seolah-olah segala fasilitas dan kemudahan yang Allah berikan menunjukkan itu sayangnya Allah. Awas, hati-hati, akan muncul sifat dosa besar, dosa kita dosa sombong. Lalu sebaiknya apa yang harus kita syukuri? Allah masih berada dalam hati kita, itu yang patut kita syukuri Pak. Kita berpuasa karena iman kepada Allah. Kita sholat zuhur berjamaah karena iman kepada Allah. Masih ada Allah dalam hati kita, itu yang luar biasa. Daripada Allah sudah tidak lagi tanamkan iman dalam diri kita. Sekaya apapun kita, sehebat apapun jabatanmu, sealim apapun dirimu, secantik apapun rupamu, kalau hatimu tidak ada Allah, itulah musibah yang sangat besar. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasadmu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat pada rupamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat pada hatimu dan amal perbuatanmu. Hati, iman, perbuatan, takwa. Yang Allah lihat iman dan takwa kita. Makanya Bapak Ibu kalau terima menantu, siapa tahu kita punya anak gadis, janganlah lihat pekerjaannya. Nabi mengatakan lihatlah agamaan kalian. Makan tayang pun hanya betul kerana menikah anak lon nyo. Nak kayak berat, nak ada dapat daya, nak hafal Quran, nak mak lu hafal pada jusnya limong mak per jus fokat, jus tomat, jus jeruk, habis jus borong mandu mampu. Saya pernah pengalaman minta anak orang ke Sibreh. Nyo kemahnya nawak Sibreh no.
Jadi nak muda kampung atik laki anak tibre. Ikan maklum Ustaz Umar bisa enggak sebagai selangki sebentar. Tapi saya enggak tahu rumah bu. Enggak apa-apa anak saya yang pergi juga ikut nanti. Okeylah bawa anak ibu. Jak anak yang kedua tibre. Hana tempat rumah. Itu rumah. Begitu sampai di rumah itu jumpai sama mertuanya. Ustaz Umar boleh tanya. Boleh bu ada apa? Mana calon menantu saya? Calon menantu lo yang tu. Nyan. Yang tu. Pat yang minta yan. Boleh ngomong Ustaz. Enggak bisa saya atur lagi. Silahkan itu hak ibu mau ngomong. Gebagah habai dua long dengar tang. Nak betul mau menikah sama anak saya. Nyo mak insya-Allah. Baik ka poh-poh nak lon be, jit mak. Kecintaan nak lon be, jit mak. Kasayangi nak lon be, jit mak. Jit lon tanyang dek, silahkan mak tanyang pun tanyang mak alam. Betul kan menikah nak lon? Nyo. Nak aja. Nyo katanya. Nak aja. Tiga mi hai depu dia malong put dengan Umar nak aja. Ku tolong hai bangai nak kerja. Nak aja. Nak kerja. Mu bengeh tiga mi tu hani tu juga. Hana aja. Kita oleh mak tuan ku aja ka. Begitu. Jadi ternyata pertanyaan pertama termasuk di kampung juga tidak yakin kalau anaknya alim tapi lebih yakin kepada anaknya punya kerja. Berarti apa akidahnya? Seolah-olah yang bisa memberikan makan bila kerja. Kalau anaknya ahli ibadah, anaknya alim, seolah-olah nanti kalau nikah sama kamu apa cukup makan Quran sama hadis. Seolah-olah kan begitu jawabannya. Jadi ekstro anak long tengah dengan Quran hadisnya. Yang bisa menjamin tidak lapar kerja, berkeyakinan seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur masih ada Allah dalam hati kita ini. Daripada Allah cabut tak ada lagi iman. Yang Allah lihat pada hatimu dan amal perbuatanmu. Apa kata Rasulullah dalam hadis kursi? Ya Muhammad, kata Allah ini kepada Rasul, waj'al mahabbataka li, jadikanlah cintamu hanya untukku. Fa inna masirakum ilayya, karena sesungguhnya kamu kepadaku akan kembali. Allah mau mengatakan begini, jadikanlah cintamu hanya untukku. Allah bersifat cemburu, tidak mau ada Tuhan lain dalam hati hambanya. Makanya satu-satunya dosa yang tak Allah ampuni apa? Tidak ada laku taubatan nasuha Pak, syirik itu. Tamat sudah kita kalau sudah syirik. Innallaha la yastaghfiru an yusyrika, kan begitu? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Saya mau tanya, karyawan Bapak Dani ada menyembah patung tidak? Ada menyembah berhala? Ada menyembah kayu? Ada menyembah api? Tidak. Kita semuanya menyembah Allah Azza wa Jalla, Allahu Ahad. Tapi tahukah kita, kadang-kadang tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, lisan dan batin kita sudah mengarah ke syirik. Itu tanpa kita sadari. Dalam kehidupan ini 24 jam kita jalani, kadang-kadang syirik kepada Allah secara lisan dan batin kita. Walaupun secara fisik gerakan tubuh zahir tidak. Contoh, ketika berobat sama seorang dokter, ditanya orang ketika sembuh, Bapak sudah sembuh? Sudah. Di mana berobat? Sama Dokter Bukhari. Dokter Bukhari lah yang menyembuhkan saya. Kalau seandainya enggak Dokter Bukhari, sampai sekarang saya enggak sembuh-sembuh, entah kayak mana diri saya ini. Dialah yang menyelamatkan saya. Makanya saya alhamdulillah masih hidup. Kalau enggak ada dia, mati saya Pak. Kira-kira menyunyian jawaban syirik mana? Lisan kita sudah mengarah ke syirik. Seolah-olah Tuhan kita Dokter Bukhari. Ketika gatal telapak tangan, apa artinya? Dan kalian pergi tu di koi. Nak salah ke beranggalan. Asal kata-kata Pak Jarod kagak mengadu Pak Nyo. Termasuk istri saya Pak. Ya, mama katakan di telapak tangan ini pasti masuk duit ni. Ni jadual ceramah ayah pasti bertambah bergalau. Pur sangat ada Pak Jarod ngejak dua ceramah long. Kutuk long menoro punggung manuk karabah aku pegah. Maka jika ada Pak Jarod. Hati-hati Pak. Seolah-olah ada yang lain yang memberikan kita rezeki. Nyakanya syirik Pak. Yang paling parah lagi, ini harus kita hapus di tengah masyarakat nih. Kita harus hilangkan ini. Bila bikin pesta perkawinan anak, biar tidak hujan, cuacanya cerah. Apa tindakannya Pak? Hah Bu? Baik malah ada bergahayu apa pun. Kebanyakan saya lihat di kampung-kampung di Kota Banda Aceh juga tak kurang.
Kalau ingin bikin pesta anak biar cuacanya tidak hujan, tidak mendung, cuaca cerah, tamu banyak datang, kenduri berkah, apa tindakannya? Lempar CD ke atap. CD bahasa halus. Baik dikira CD ya lempar kaset, dia pupuk kaset. CD. Bahasa Inggris sajalah color. Lempar color ke atap. Dan yang anehnya itu 2 syarat berlaku. Pertama harus CD-nya darah baru, yang kedua yang belum dicuci. Yang syarat mutlak. Yang rom so, ya darah baru. Tiga rom, hanai piuh dihubung. Ilikor rumah gok menarak piring. Lewat dah deh menggantung. Bedah yang porumuh alhamdulillah naurun kirim kosi ya wakilo. Padahal color darah baru, Pak. Nah, prinsip semacam ini seolah-olah yang bisa menghambat hujan tak turun adalah color. Ini mengarah ke syirik. Lisan tanpa kita sadari. Ada lagi, Pak. Ini bukan syirik besar tapi sudah syirik kecil. Ketika ditanya orang milik siapa, selalu kita jawab milik kita, milik saya, tanpa melibatkan yang memberi. Itu sama dengan kacang lupa pada kulitnya. Artinya ketika ditanya orang, jawablah Allah dulu baru saya. Itu rumah siapa? Rumah lon. Itu mobil siapa? Mobil saya lah. Itu kereta siapa? Kereta saya. Masa kereta orang? Itu suami siapa? Suami saya. Itu istri siapa? Istri saya lah. Semua saya. Kenapa enggak diawali dengan alhamdulillah dulu baru saya? Sebut dulu yang memberi baru saya. Bagaimana jawaban yang ideal, Ustaz? Itu rumah siapa, Bu? Alhamdulillah Ustaz, itu rumah saya. Alhamdulillah dulu baru saya. Itu kereta siapa? Alhamdulillah kereta saya. Mobil siapa? Alhamdulillah mobil saya. Istri siapa? Alhamdulillah itu istri saya, Ustaz. Begitu. Coba belajar jawaban alhamdulillah baru saya. Subuh kemarin saya ceramah di Masjid Al-Fitrah Nisujaya. Ustadz Wahyu imam di situ. Dia dengar ceramah ini juga saya sampaikan di sana. Rupanya begitu saya pulang, dia ikutin saya Ustadz Wahyu itu. Begitu saya naik kereta, apa ditanya? Itu kereta siapa, Ustadz? Kereta saya lah. Kira aku lu ceramah hadwa. Lu ceramah mana? Bangku begah mana? Ikut sawayu menon begah alhamdulillah ni kada begah. Nah coba lihat, Pak. Ternyata saya pun habis ngomong lupa juga. Maka berapa banyak kita kadang-kala lupa, bibir ini tergerak, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai hari ini Allah masih menanamkan Allah dalam dada kita, tak sanggup kita bayar. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Malah kita bermohon selalu, Allah makhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita mohon kepada Allah agar nanti diambil khatimah, keluar kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang nanti meninggalkan dunia bisa keluar la ilaha illallah, harga mati itu surga. Tak ada tawar menawar. Baca dulu. Apa kaitan tadi? Tadi saya baca waja'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Jadikanlah cintamu hanya untukku, fa inna masirakum ilayya, karena sesungguhnya kepadaku kamu akan kembali. Apa kaitan cinta dengan mati? Kembali kan pasti meninggal kita, balik kepada Allah. Apa kaitan antara cinta dan kematian? Rasulullah mengatakan pada hadis yang lain, idza aradallahu qabda ruhal mu'mini. Apabila Allah berkehendak mencabut nyawa seorang mukmin, yaji'u malakul maut ilal fami. Allah datangkan malaikat maut lewat mulut. Dia datang lewat mulut. Jadi ketika seseorang mau sakratul maut, Israel mencabut lewat mulut. Karena mulut ini sering berzikir, beribadah, mulia mulut ini, berkata mulut, ya malakul maut, la sabila laka min hadhil jihah. Kata mulut yang mulia ini berkata, dia lawan Israel. Wahai Israel, tak ada jalan bagimu lewat arah ini. Artinya tidak boleh ambil nyawa hamba ini lewat mulut. Kenapa? Dia selalu berzikir kepada Allah. Mulia mulut ini, berangkat. Diusir oleh mulut ini. Balik kamu. Balik Israel menjumpai Allah. Ya Allah, tak bisa saya cabut lewat mulut. Luar biasa mulutnya ini, zikir kepadamu. Ambil lewat tangan. Diambil lewat tangan, sama juga. Ini mulia sekali, sering bersedekah. Ngomong tangan ini, nggak ada jalan bagimu. La sabila laka min hadhil jihah. Balik lagi, ambil lewat kaki, sama. Seluruh anggota tubuh mulia tak bisa diambil. Terakhir apa kata Allah? Uktub ismi ala kafika. Tuliskan namaku di telapak tanganmu, wa arihi ruhal mu'mini.
nampakkan kepada ruh mukmin yang hendak kamu cabut itu. Baru fatakhruju ilal fami, keluarlah nyawanya lewat mulut, ingin berjumpa dengan nama Allah yang tertera, yang tertulis di telapak tangan Israil. Maka jamaah yang berbahagia, kita mohon kepada Allah jauhi sifat syirik kita. Kita selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan hindarilah dosa-dosa dalam kehidupan kita, nampak tidak nampak, terang maupun gelap, sembunyi atau terang-terangan. Jangan manjakan dirimu dengan dosa-dosa. Dan puasa inilah satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki diri atas kesalahan dan pernah yang kita buat. 11 bulan mata entah apa-apa kita lihat. Apalagi sarana ada nih HP di tangan kita, Pak. Yang tua, yang muda, semua pakai HP. Di HP itu apa yang nggak bisa kita lihat? Semua dapat. Ustaz kok tahu? Bukan berarti lihat. Tapi itulah kenyataan hari ini. Anak-anak kita rohani rusak, Pak. Orangnya anak mik tanya, kok berapa semayang? Karena begadang malam tak berhenti HP. Kalau sudah banyak melihat maksiat, biasanya lemah ibadah, Pak. Menyokalir kalau dosa, nyo ibadahnya kalau lemah. Quran gadah madumnya. Itu biar madumnya. Anak tanya hafid, dia hafal Quran, tapi kalau dekat dengan HP akan hilang hafalannya. Betul salah? Itu tak Pak. Maka tanya tak jaga mata baik sampai saya kerja dengan kantor KUA. Angka perceraian, Pak, di mahkamah syariah kasusnya rata-rata setahun 700 kasus yang masuk ke mahkamah syariah. Itu satu kabupaten kota 700. Berapa kabupaten kota di Aceh? 20 kali Jordo. Ya 23 ya. Kali 700 berapa? Mungkin banyak. Apakah termasuk karyawan Bapeda di situ dan sini saya nggak tahu. Pokoknya begitulah dunia sekarang ini. Karena ya mungkin banyak dosa yang dia kerjakan. Maka ibu-ibu saya mohon tolong jaga rumah tangga dengan baik. Layani suami dengan baik. Ben awali cuma awal bulan. Ni awal bulan golai laki ke berapa? Kanu ya, keluncuk gaji. Kalau peng kabe la ilaha illallah musibah lagi. Ibu layani suami. Jangan contoh misalnya. Suami dia enggak ngopi di luar. Ini bentuk pelayanan, Bu. Dia nggak ngopi di luar, dia ngopi di rumah. Jangan pegang pekerjaan lain dulu sebelum melayani bikin kopi. Jangan izinkan suami bikin kopi sendiri. Walaupun dia bikin tapi hatinya tak enak, Bu. Saya merasakan begitu. Saya kepingin minum teh tapi saya bikin sendiri. Saya lebih enak dimanja sama istri, bikin sama istri puas. Ibu hadirkan seperti itu. Kalau suami bikin sendiri, memang dia bikin, tapi hatinya hana mangat. Cok bubuk, aduk. Hati nak mangat pepek mah. Ya aduk kopi ke do. Kadang-kadang okeylah kalau aduk dapat gula. Enggak dapat gula cari gula satu rumah. Gula mana? Jawab istri bukan masuk dia tunjukin gula. Di halaman rumah itu. Gula pat saka pat. Dia minta ajuk rola lemari nan. Bedahlah kau buka lemari. Hana kau na lemari ku pedua. Pat lam toples. Hana tapi nalang toples yang di luar mu tulis garam. Han kala gemita sakai belum toples garam ditulis. Long gemita saka kan garam. Iya lam toples saka i luar toples ku tulis garam. Pakamenan ku pengerti dom. Rupanya dalam rangka pengerti dom gitu. Menan lewat sidau baca garam hana payah damong. Rupanya pengerti dah mikun lelah kau alhamdulillah carang tak inang long kau gelak kau kalangka. Pandai kali kamu kok di mana belajar? Apa di mana belajar? Kan ayah yang ngajarin mama. Mama enggak pandai. Ayah selama ini ajarin mama. Enggak pernah saya ajarin. Kapan saya ajarin? Ada, ayah dah lupa. Ayah yang ngajarin mama tahu. Kapan saya ajarin? Apa kapan? Di HP. Begitu di telepon saya baca Junaidi, begitu saya angkat Julaiha rupanya. Begitu, Pak. Nah, ternyata ibu-ibu kadang-kala hanya karena perkara sedikit bisa rumah tangga rusak. Itu belum lagi cerita dengan perselingkuhan dan lain sebagainya, karena mungkin banyak melihat maksiat sehingga melemahkan kita dalam beribadah.
Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kesempatan kita untuk meleburkan dosa-dosa kita selama di bulan Ramadan. Jangan manjakan dirimu dengan segala kesalahan dan dosa, apalagi yang namanya dosa syirik, tak ada maaf bagi kita.